Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang ilmu pendidikan Islam 2, di mana ada 6 submateri yang akan kita bahas nantinya dan akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, materi pertama membahas tentang eksistensi pendidikan Islam dalam Sisdiknas. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya apa yang dimaksud dengan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Jadi eksistensi pendidikan Islam di Indonesia adalah keberadaan pendidikan Islam di Indonesia atau munculnya pendidikan Islam di Indonesia. Baik, jadi pendidikan tidak dilihat dari bentuk dan buruk modelnya, tapi nilai dan kualitas yang dimiliki atas pengetahuan dan diaplikasikan dalam perilaku peserta didik yang menjadi acuan dari tujuan Sisdiknas. Karena esensi dari pendidikan itu sendiri berdasar dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang dijelaskan dalam pasal menjadi landasan hukum pelaksanaan pendidikan. Maka dari itu, esensinya pendidikan Islam itu sebenarnya mahal. Mengapa demikian? Meskipun hanya sedikit ilmu, tapi jika itu digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi anak didik. Selanjutnya materi yang kedua membahas mengenai keterpaduan pendidikan Islam di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi beranjak dari judulnya, yakni kata keterpaduan berasal dari kata terpadu. Artinya dari pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang menyatu dalam menjalankan peran masing-masing sebagai wadah atau tempat anak-anak dalam memperoleh pendidikan, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, ketiganya juga disebut dengan istilah pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Dan paling umum disebut sebagai tripusat pendidikan. Jadi ketiganya sebagai tempat atau wadah atau bahkan sarana memberikan pendidikan kepada anak. Intinya di dalam Islam, pendidikan itu merupakan wadah atau sarana dalam mempersiapkan anak menuju masa remaja. Dalam proses ini sangat memerlukan peran dan melibatkan banyak pihak. Salah satunya orang tua sebagai pendidik utama di rumah bertujuan membangun landasan ketaatan dan ketakwaan. Sedangkan masyarakat turut mengontrol perilaku anak-anak yang tumbuh hidup di sekitarnya. Sementara di sekolah, dalam hal ini para guru mendidik mereka berdasarkan kurikulum Islam yang berasaskan pada akidah Islam di sekolah. Dan yang paling penting ialah peran pemerintah dalam hal ini selaku penentu dan pengambil kebijakan menyediakan sarana prasarana guna mendukung terciptanya generasi cerdas dan gemilang dengan menerapkan kurikulum Islam secara keseluruhan. Selanjutnya materi ketiga yakni tentang mengenal lembaga pendidikan Islam baik itu formal, informal, dan non-formal. Jadi di materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai keterpaduan pendidikan Islam. Nah, di sini kita akan sedikit menjelaskan mengenai tripusat pendidikan. Jadi hampir sama juga, tapi di sini akan lebih mengenal lagi bagaimana apa sih sebenarnya tripusat pendidikan itu. Jadi yang termasuk di dalamnya ialah pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tripusat pendidikan. Jadi yang pertama ialah pendidikan formal atau lingkungan keluarga, yang merupakan wadah pertama seorang anak memperoleh didikan dan bimbingan langsung oleh anggota keluarganya, terutama orang tua. Terus yang kedua, pendidikan formal atau lingkungan keluarga, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang memiliki aturan-aturan teratur dan sistematis serta memiliki tingkat jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Terus yang terakhir, yang ketiga, pendidikan non-formal atau lingkungan masyarakat. Jadi berbeda dengan pendidikan formal dan informal atau pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga, di sini pendidikan di masyarakat ini tidak mengenal jenjang usia dan waktu yang tidak ditentukan. Terus selanjutnya ada komponen-komponen dalam pendidikan Islam. Mungkin teman-teman bisa melihat apa-apa saja komponen pendidikan Islam itu sendiri. Jadi ada 8 poin komponen pendidikan Islam. Selanjutnya materi yang keempat tentang problema pendidikan agama Islam di sekolah.
Jadi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa hal yang sangat menentukan dalam sukses atau tidaknya suatu pendidikan ialah dari segi pendekatan dan metode, karena keduanya merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Sebaik apapun materi ajar yang telah disampaikan atau direncanakan oleh pendidik, tanpa pendekatan dan metode yang baik dan tepat, maka proses pembelajaran itu bisa menuai kegagalan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kemampuan pendidik dalam memilih dan menerapkan pendekatan dan metode sangatlah menentukan. Jadi, selanjutnya terkait dengan problema dalam pendidikan Islam di sekolah dapat dilihat dari bagaimana metode pembelajaran dan pendekatan yang dilakukan oleh pendidik. Serta yang paling penting ialah bagaimana pendidik melakukan evaluasi dalam pendidikan Islam. Jadi ketiga hal ini sangatlah menentukan dalam pendidikan Islam. Tanpa kerjasama yang baik dari ketiga hal ini, yakni pendekatan, metode, dan evaluasi, maka inilah yang akan menyebabkan munculnya beberapa problem dalam pendidikan agama Islam di sekolah. Selanjutnya materi kelima ialah tantangan madrasah di era modern. Jadi madrasah seperti halnya sekolah memegang peranan penting bagi pendidikan anak setelah keluarga, karena pengaruhnya sangatlah besar pada perkembangan jiwa anak. Maka di samping keluarga sebagai pusat pertama pendidikan, maka madrasah juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak. Karena madrasah sebagai lembaga pendidikan formal sengaja disediakan atau dibangun khusus untuk tempat pendidikan, maka digolongkan sebagai tempat atau lembaga pendidikan kedua setelah keluarga karena mempunyai fungsi melanjutkan pendidikan keluarga, di mana guru sebagai pengganti orang tua yang harus ditaati di sekolah. Terus yang perlu dipahami di sini bahwasanya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sudah berdiri sekitar pertengahan abad ke-5 Masehi, dan terkait peranannya dalam pendidikan Islam secara umum dan khususnya madrasah di era globalisasi mau tidak mau harus menerima perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sebagian besar bersumber dari negara-negara barat. Sehingga sudah seharusnya pendidikan Islam dalam hal ini madrasah harus berupaya dan berusaha dengan keras untuk pengembangan diri, sehingga bisa menjadikan para peserta didik tidak hanya sukses dengan nilai iman dan takwanya, akan tetapi juga sukses menghadapi dunia global dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi mengenai tantangan pendidikan di madrasah dalam era globalisasi, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh madrasah dalam usaha meningkatkan gairah pendidikan Islam di era globalisasi saat ini, yakni meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, penyempurnaan kurikulum pendidikan agama, mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah dan kendala instruksional yang dihadapi oleh para guru di sekolah dan para orang tua siswa di rumah, dalam usaha membina perkembangan nilai moral yang menjadi karakteristik siswa beserta formulasi alternatif sebagai langkah pencegahannya. Sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam, madrasah seharusnya mampu menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan era global. Maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah melakukan adaptasi kurikulum, karena tanpa adanya upaya adaptasi kurikulum, maka madrasah tersebut bisa dipastikan akan tertinggal jauh dari masanya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Anik Gufron yang dikutip oleh Malik Fajar yang mengatakan bahwa tanpa upaya adaptasi kurikulum, maka sekolah dan madrasah ataupun lembaga pendidikan Islam lainnya akan sulit berkembang menjadi sekolah unggulan. Selanjutnya materi yang terakhir, materi ke-6, yakni tantangan pesantren di era modern. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan mengenai pesantren, madrasah, dan sekolah. Jadi pesantren dan madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam dan memiliki sistem pembelajaran yang berbeda. Jadi kata kuncinya sederhana, dari ketiganya yakni sekolah masuk kategori umum, kalau madrasah masuk kategori umum dan khusus, sedangkan pesantren kebalikan daripada sekolah. Namun seiring perkembangannya, ketiganya dalam pengajaran memiliki kesamaan, yaitu mengutamakan nilai-nilai karakter yang menjadi aktualisasi dari pendidikan, yaitu manusia yang cerdas, berakhlakul karimah. Jadi dalam relevansinya, kata pesantren lebih mengutamakan nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dalam tumbuh kembangnya pendidikan anak masa kini. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bersifat non-formal harus mengadakan perubahan dan inovasi agar menghasilkan generasi atau alumni santri yang tangguh.
yang memiliki pengetahuan luas dan tekad yang kuat dalam pengembangan pengetahuan yang diperoleh dari landasan Al-Quran dan hadis. Jadi seiring perkembangan zaman, pesantren saat ini berhadapan dengan arus globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan cepatnya informasi dan teknologi yang semakin maju. Karena itu, pesantren harus melakukan perubahan format, bentuk, orientasi, dan metode pendidikan dengan catatan tidak sampai merubah visi, misi, dan orientasi pesantren itu sendiri. Akan tetapi, perubahan atau inovasi hanya pada sisi luarnya saja, sementara di sisi dalam masih tetap dipertahankan. Terus tantangan tunggal pesantren di masa modern adanya gesekan-gesekan dari dunia globalisasi atau tantangan modernisasi. Dalam menghadapi tantangan zaman, maka dari itu pesantren harus senantiasa memegang prinsip untuk selalu melakukan perubahan dengan memiliki kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi mungkin sering kita saksikan sekarang bahwasanya banyak generasi cerdas saat ini dari segi keilmuannya sungguh Masya Allah luar biasa, tapi dilihat dari segi adabnya sangatlah minim. Na'udzubillah. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi semua para pendidik, bukan hanya guru, tapi juga ustaz bahkan kiai. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.